Itu dia. Takjub Cita udah pernah lihat ya. naik gunung? Dita naik gunung? Belum, karena Camping? camping pernah, tapi nggak pernah sampai naik gunung. Karena pikirannya adalah identik kalau misalnya naik gunung itu fisik harus kuat. Tapi begitu lihat Kansa, 10 tahun aja bisa loh. Gimana gitu kan sama yang seumuran saya, apalagi kamu. Betul. Menyangka atau enggak Anda lihat tadi seperti apa liputannya, Anda lihat sendiri dan nilai sendiri. Inilah udah ada. Selamat pagi. Pagi. Sama ada papanya juga, Mas Aulia. Mas Aulia itu dan juga Hansa di sini yang baru berusia 10 tahun. Memang kalau misalnya keseharian dia, kalau Anda lihat tanpa pakaian outdoor ini. Iya, nggak kelihatannya ayu gitu ya. Kelihatannya suka hal-hal yang feminim, main Emang boneka kamu feminim mungkin. atau kemayu tuh? Kalau kata balik. Iya. Hansa sehari-hari gimana yang betul gitu? Iya, kok bisa sih ya? Ada dua hal yang gimana ya, kontradiktif gitu ya. Tapi bisa. Apa sih yang bikin kamu suka gitu loh naik gunung? Pengen lihat Indonesia lebih dalam lagi. Karena kalau di puncak-puncak gunung kan enak. Aku nggak terlalu suka ke mall. Ini bagus Sudah banget pasti. nih ya. Sudah Jadi pasti. budaya konsumtif bisa berkurang gitu. Tapi Mas Aulia, gimana awal ceritanya dia bisa menaklukkan gunung-gunung, Mas? Kenapa dia bisa cinta sama gunung? Apa dari bapaknya yang menularkan atau bagaimana Ya sebenarnya? curiganya sih gitu sih. Mungkin melihat ya, karena kan memang saya hobinya dari SMA naik gunung ya. Mungkin dia sering lihat saya. Umur 5 tahun saya ajak waktu itu dia ke Bromo. Wow, 5 tahun ya di Bromo. Tapi kan Bromo memang gunung wisata lah Ya, ibaratnya. wisata, betul. Tidak terlalu berat. Tapi uniknya dia tuh bisa naik sendiri. Di tangga itu jalan terus sendiri. Tanpa dituntun. Enggak dituntun, kita lihat di belakang aja. Ayo, Masih ayo, inget ayo, gak tuh ya. kan, Sa? Masih inget. Apa rasanya kamu waktu melihat Bromo sampai kamu berani naik sendiri tanpa dituntun? Diceritain ayah. Jadinya aku mau ikut naik, tapi pas naik langsung kedinginan, masih agak rewel soalnya baru pertama kali naik gunung. Oh gitu. Jadi hal pertama yang mengganggu hanya dinginnya ya? Ya, Tapi capek nggak? Iya, makanya nanya waktu itu capek nggak? capek pastinya. Oh capek awalnya, tapi karena tertarik ingin melihat Indonesia dari puncak gunung, Ya, berani Biasanya aja. capek Kalau itu udah sampai terbayar saat di puncaknya, puncak ya? udah nggak capek lagi. Oh gitu. Pengalaman pertama waktu naik puncak gunung sampai di puncak itu gunung apa? Ke Gunung Bromo itu, Gunung Bromo yang pertama. Oh itu sampai puncaknya. Di usia 5 tahun. 5 tahun. Wow. Sampai akhirnya memutuskan untuk Seven Summit. Seven Summit ini kan terkenal kalau misalnya di para pecinta alam, pendaki itu cita-cita lah ya, Wajib untuk ya. menaklukkan 7 gunung tertinggi di Indonesia. Sampai akhirnya serius itu sejak kapan, Mas Aulia? Sebenarnya awalnya kita juga tidak tahu tuh, saya sendiri tidak tahu bahwa dia ada rencana seperti itu. Hanya dia waktu itu mengajak ke Semeru, awalnya Semeru itu. Oke, Nonton tahan film. sampai situ. Jadi Itu, pertama kali betul. Semeru. Betul. Apa yang membuat kamu ingin melakukan Seven Semeru, Summit? Kalau yang Semeru itu aku dari film 5 cm. Oh gitu. Oh, Dari film gara-gara yang inspirasi. film. Oke. Terus akhirnya jadi Seven Summit tuh gimana tuh? Kan Semeru itu kan masuk Seven Summit Indonesia. Hmm. Aku cari-cari di Google, di mana di buku-buku. Jadi aku pengen jadi semua Seven Summit Indonesia. Itu usia berapa tuh akhirnya memutuskan mau menaklukkan 7 Semeru. puncak gunung di Indonesia? 8 tahun. Di usia 8 tahun sudah ada kesadaran Jadi, itu. Itu adalah gunung tertinggi di Jawa ya? Iya, betul. Ketinggiannya 1600. 3.600 ya, 3,6 km di atas permukaan laut, saudara. Mas Aul, saat pertama kali dia, anak perempuan, ini anak kedua ya? Enak kedua. Anak kedua, perempuan masih umur 8 tahun, minta, ayah aku mau naik Semeru. Ada yang dikhawatirkan nggak? Apa perasaan Anda Harus, pertama kali? khawatir kan harus ya kan, biar kita lebih aware ke mereka kan anak-anak ini. Yang penting menurut saya kalau kamu mau, ya kamu persiapkan semuanya, baik fisik. Pertama kamu pelajari dulu Semeru tuh ada berapa campnya ya kan, jaraknya berapa lama dan sebagainya, perlengkapan kamu disesuaikan. Dia nyiapin sendiri. Apa tuh perlengkapannya? Ini udah dibawa tasnya, jadi Ada penasaran ya isinya. perlengkapannya Silakan. standar. Iya. Tuh. Ini kalau perempuan nih biasanya ngotak-ngatik Beda loh, isi dompet ya. tasnya. Nah ini sama lah, anggap aja Iya. dompet perempuan yang Ini tas biasanya. ransel sekolah, bukan? Bukan, ini khusus untuk gunung. Iya. Ini yang selalu kamu naik ke 6 puncak terakhir ini? Iya. Iya, oke. Kecil sih sebenarnya, coba lihat dilihat isinya apa aja. Diceritain deh isinya ada apa. Dia ada botol minum Dan yang udah Mas kelihatan dari Aulia luar ya. bersama Hansa ini berangkatnya mandiri, maksud saya selalu berdua saja. Iya berdua saja, berdua. Nah ini tasnya udah dibuka. Perlengkapannya apa aja sih yang biasa kamu bawa kalau misalkan naik gunung? SOP-nya apa nih ini kalau Hansa? Sarung tangan. Sarung tangan. Tangan. Biar waterproof dia, biar nggak basah, dingin. Tangan kalau bisa yang waterproof ya. 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 Tuh ada cupluk. Oh, Buat tidur. Betul. Oh, kalau cupluk atau ini Ya buat biasa dipakai tidur. betul bisa. Ini ukuran berapa liter sih, Mas?
Itu ada itunya tertera Ini? di situ sekitar Artinya 20. 16 liter kurang Iya. lebih 16 Gaiters. liter. Gaiters. Ya, Oke, apa Gaiters sih? ini Ini nih kan saya awam kasih sih. tahu Gaiters itu biasanya dipakai di Pendaki kaki. gunung Kaki. juga ternyata Felis ya. Saya mendaki gunung ini dia saudara. Oke, itu. Iya, Maaf saya harus angkat kaki saya. Oke. Ah, Ya, kurang lebih seperti seperti itu, ini. ya. Ini fungsinya apa sih ini? Kebalik saya. Iya, biar tidak basah gitu juga atau Oh, bagian betisnya biar tidak basah Ya, gitu ini ya. untuk melindungi Masuk ke sepatu. ya. Jadi penghubung Dari antara pasir, sepatu dan dari celana. pacet dan sebagainya. Jadi Ya, biar seperti itu. pasir tidak masuk ke dalam sepatu, Ya. terlebih air dan juga pacet karena beberapa gunung karakternya kan Oh, ada iya, betul, basah ya. Bahaya Bukit ya. Raya, yang Bukit Nah, Raya ini. Terakhir ya Bukit Raya. Bukit Raya ini yang luar biasa. Banyak banget ya, tapi ini berhasil untuk melindungi dari pacet itu. Itu ngeri loh, darah semua nanti ya. Ini pendakian berdarah-darah dia. Oh iya, kamu Iya. nangis gak? Waduh. Nangis. Ada berapa pacet yang hinggap di tubuh waktu itu? Kehitung nggak? Terus ada kan? Oh my god. Serius? Sampai ke puncak tuh mas? Iya, sampai. Sebentar, berarti kan dia pacet kan menghisap darah. Kamu nggak bermasalah dengan kesehatannya bagaimana? Enggak sih, karena kan pacet itu kan menghisap darah kotor. Jadi sebenarnya sih aman-aman aja, cuman Ini terapi nggak tahan juga karena kebanyakan kan. Iya. Tuh, di sini ada 10, di sini sampai leher-leher dia nih. Itu yang Kamu tangguh banget ya berarti. Itu gunung terakhir ya, yang kemarin Iya, baru Bukit baru Raya saja yang dari tanggal berapa Kalimantan kemarin Tengah. akhirnya di puncak tanggal 11 November. November ini. 11, 11, 16. Kamu Iya. pernah sakit nggak sih? Karena ini kan latihan fisiknya benar-benar keras Iya. sekali gitu. Pernah? Gara-gara naik gunung? Itu enggak sih kayaknya. Nggak pernah. Nggak pernah. Karena memang latihan fisiknya ini di-maintain ya. Iya, betul. Apa saja sih latihannya Coba untuk kasih apa aja? fisiknya supaya Iya. kuat gitu? Apa latihan kamu? Lari, jogging, naik turun tangga, squat, sit up, Plank. 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 Oh, itu tiap hari rutin. Beberapa lama sih Seminggu persiapan? 3 kali biasanya. Persiapan biasanya 2 atau 3 bulan. 2-3 bulan. Iya. 2-3 bulan sebelum Iya. mendaki Iya. itu udah mulai intensif melakukan Betul. latihan tadi. Makan juga dijaga. Makan dijaga. jangan minum Apa yang es. dilarang pantangan makan Ya, sebelum mendaki? makanan yang berminyak. Oh. Ya, berminyak. Habis itu es jangan diminum. Jadi biar Oke. dia fit. Tapi ada persiapan khusus nggak untuk anak kecil sama orang dewasa? Mungkin persiapannya berbeda kan? Persiapannya itu melengkapi perlengkapan dia aja dari ujung kaki ujung kepala. Tapi untuk latihan fisik dan segala macam itu kurang lebih sama gitu Sama. untuk anak. Wah, Yang penting dia berat jangan juga terlalu ya. berat, ya cukup istirahat. Istirahat kita jaga, terutama. Sekolah terganggu nggak sih Nah, ini dengan dia aktivitas ini? Itu aku juga penasaran. Bagaimana sekolahnya? Kalau selama ini sekolahnya dia pendakian itu menggunakan waktu libur. Mhm. Libur, hanya libur semua, tidak ada waktu sekolah. Kecuali yang kemarin. Kecuali yang Nah, Bukit Raya ini, ya. ya karena memang dukungan dari kepala sekolah, ya kan, dari guru-gurunya. Ayo Kansa, biar cepat-cepat selesai katanya gitu. Nah. Akhirnya naik yang ke-6 nih, yang Udah kemarin. 6 ya, tinggal satu lagi. Satu lagi, ya betul. Terakhir. Mau dimasukin rekor muri nggak sih? Ya, Gitu kan? jangan belum pikir sana. Belum kepikiran, tapi Hansa kan baru 10 tahun nih. Iya. Nanti kalau tahun depan kamu bulan apa nih 11 tahunnya? Maret. Bulan Bulan Maret ya? Maret. Nah, itu mungkin akan menjadi umur 11 tahun dan rencana untuk naik ke Kartens Bulan apa dah? Agustus. bulan Agustus. Ini bisa menjadi, kalau kamu sukses, berarti seorang anak perempuan umur Iya. 11 tahun Iya, insya Allah. berhasil Seven Summit. Itu Iya. sudah pernahkah ada yang melakukannya di Indonesia? Belum kayaknya. Belum pernah. Mungkin tapi ada yang mencoba iya, tapi belum kayaknya. Jadi kalau misalnya seandainya Hansa berhasil di umur 11 tahun, mendaki 7 puncak tertinggi di Iya. Indonesia, kamu akan menjadi perempuan Summit, iya. 11 tahun pertama di Indonesia yang Menaklukkan 7 puncak gunung ya, luar Gitu, biasa iya. loh. Aku mau denger dong cerita Sebentar. kamu nih. Kartens kan salah Dua. itu adalah Kartens, pengetahuan untuk Anda bahwa puncak tertinggi, titik tertinggi di Indonesia Iya. dan adanya di Papua. Iya. Itu salah satu medan yang cukup berat juga karena karakternya berbeda. Betul. Masih ada salju di atasnya, Iya. elevasinya tentunya dan segala macamnya. Iya, betul. Bagaimana persiapannya, Mas Aulia? Persiapannya pasti menyesuaikan dengan medan yang di sana. Hmm. Misalkan ada scrambingnya, menggunakan tali, dan nanti persiapan akan begitu. Dia akan latihan seperti itu nanti. Jadi akan belajar Ya, simpul, saling menali. Standing, dia harus naik dia, belajar naik, scrambing, ya kan. Gunungnya pun nanti dipilih seperti itu. Ada juga seperti itu. Oke. Ada beberapa tebing yang sudah direncanakan untuk dia latihan di sana. Oh, oke. Di Parang, di Tata, di Ciampea. Dan Oh, terakhir jadi- rencana mau ke puncak Gunung Raung nih. Jadi latihannya di gunung-gunung Yang medannya karakternya mirip. Betul. medannya Nah, mirip. harus seperti itu. Seperti Apa yang kemarin. kamu persiapkan? Kalau kamu pribadi, apa yang kamu persiapkan, Hansa? Untuk Kartens nanti. Olahraganya. Mhm. Terus Ada nambah porsi olahraganya? ya, Tambah porsi? ya. Oke. Soalnya pulang pergi itu 16 hari. 16. Sekitar 18 hari ya 16. Waduh. Rencana perjanalan 16 hari. Berarti ini yang terpanjang ya? Iya. Terpanjang untuk gunung tertinggi. Kemarin tuh 8 hari di Bukit Raya, Kalimantan. Mhm. Satu hari itu naik perahu itu
perahu ke Bahkan Wisma untuk itu sampai ke sananya juga 7-8 perlu jam. perjuangan. Iya, 7-8 jam. Ya. Pendakiannya itu 5 hari, jadi turunnya 3 hari, 8 hari di dalam hutan ini kemarin. 8 hari kamu bener-bener 8 hari hebat. kan tidur bersama pacet-pacet ya. Dan sampai akhirnya di puncak gunung hanya berapa menit rata-rata? Tidak Nggak nyampe sampai 2 jam sejam lah, ya, nggak nggak nyampe 1 jam biasanya ya. Tapi momennya itu yang luar biasa. Ceritain dong suka duka kamu selama kamu mendaki gunung-gunung ini. Sukanya kalau udah sampai puncak, senang. Fotonya bagus lagi ya. Ya, Satu hal ya yang bikin Hansa menjadi ini yang paling berharga yang kamu dapatkan selama kamu mendaki 6 puncak tertinggi ini, sejauh perjalanan kamu ini apa Hansa, yang apa ya yang paling melekat di Hansa tuh apa tuh sebetulnya? Indonesia kan itu. kayak di sana ketemu sama orang-orang asli sananya, suku-suku asli sananya yang masih nggak ngerti bahasa-bahasanya gitu. Kalau udah nyampe puncaknya, Jadi itu ya saat kamu ketemu sama orang lokal Ya. gitu ya. Ada Kalau dia pengalaman lucu seringnya nggak? ke naik gunung dia suruh bawa mainan. Jadi kalau ke desa itu dia suka ketemu anak-anak kecil dan kumpulin kasih mainan tuh. Yang lucu kemarin kan dia suka bawa squishy. Oh, Squishy. iya, Iya kan? Kasih kan anak itu kan. Di sana mungkin barang asing ya. Di sana. Itu kan ada roti. Nah itu terima dimakan lah gitu kan. Betul-betul dimakan ya. Kayak asli kan. Baunya juga bawa Tarik- roti. Iya bawa roti kan. Kayak gitu itu yang menurutnya. Itu di mana itu? Bawa nggak Di squishy? Kalimantan, di Oh, Kalimantan. di air. Nggak bawa ya? Jadi Kalimantan. mainan anak-anak zaman sekarang tuh ada jenis namanya squishy ya. Iya. Jadi mainan seperti apa sih? Seperti busa gitu Iya, ya? busa. Bentuknya kan macam-macam seperti ada roti, menyerupai buah-buahan gitu. Begitu dibawa di Kalimantan itu benda asing kan Asing. nggak pernah Dimakan dilihat. kan dia kan? Dikira beneran. Dikira betulan makanan. Gigit-gigit gitu. Walah. Benar-benar dikunyah. Terus akhirnya dia sadar dilepehin gitu. Terus yang sedihnya apa kalau Nah, selama kamu menjalani? yang sedihnya Misalnya jawaban dari teman-teman atau gimana? kangen rumah nggak? Kangen ya mama? kangen rumah, kangen bunda. Terus kalau dukanya kalau misal ketemu pacar. Ketemu pacar, ratusan lagi ya. Kayaknya kartun nggak akan ketemu pacar deh. Kamu akan ketemu salju semoga di sana nanti ya, ketemu esnya ya. Ya itu dia berarti Agustus rencana akan menaklukkan puncak terakhir sekaligus puncak tertinggi di Indonesia yaitu Kartens Pyramid ya. Semoga sukses dan akan berjalan berdua saja juga nih Mas Aul ya. Ya berdua mungkin ada tim support pasti ada. Tim support di sana dan orang lokal di sana. Ya betul. Oke. Rencana nanti mau buat kalam dikit lah. Iya betul, dokumenternya itu ditunggu loh. Aku juga penasaran seperti apa perjalanannya ke puncak tertinggi 18 hari lagi ya. Semoga Support dan persiapannya semuanya. maksimal ya. Kita harus pantau terus ya. Iya. Dan semoga ini akan menjadi catatan terbaru juga bagi Hansa Iya. pribadi, Iya. bagi dunia pendakian Indonesia juga karena kamu bisa menjadi satu-satunya Sejarah perempuan loh. ya, Mencatat memecahkan sejarah. rekor ya. Iya. Oke, terima kasih ya buat Iya. Hansa sudah berbagi, Mas Aulia juga. Sama, Tetap semangat dan tetap rendah diri lah ya, Betul. biar kamu tetap Terus bisa menginspirasi anak-anak bahwa usia kita ini kamu. bukan melakukan gunung, tapi kita melakukan diri. Yang tahu kan diri kamu sebenarnya, bukan Betul. gunung. Betul. Gunung hanya bisa kita siasati aja. Betul. Betul. Wah, ternyata ada filosofinya juga Iya, dalam mendaki betul. gunung.